Oke. Hari ini Ibu akan bahas materi yang ditugaskan hari ini. Coba, hari ini tuh sudah ada yang membuka belum tugasnya apa untuk hari ini? Belum. Tema. Belum. Kan masuk ke subtema 3 ya, subtema terakhir di tema 1. Subtema terakhir di tema 1. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bunyi pantul. Ya. Bunyi pantul itu ada gaung dan gema. Dan kita juga akan sama-sama mencari tahu benda-benda yang memantulkan dan menyerap bunyi itu yang mana saja dan membandingkan pecahan. Kalau di buku temanya ada di halaman 113, boleh dibuka halaman 113-nya. Sudah, Bu. Sudah? Oh, 13 ya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin kalian menyimak dulu sebuah video yang berkaitan dengan gaung, gema, dan juga tentang perlambatan bunyi. Ya. Disimak dulu ya. Ya, Bu. Ya. Tema 1. Tema 1, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam tentang sifat-sifat bunyi. Menuju sifat yang pertama, yaitu sifat perambatan bunyi. Seperti yang sudah kalian ketahui, bunyi merambat melalui media perantara, yaitu media benda padat, media benda cair, dan media benda gas atau udara. Hal yang perlu kalian juga ketahui adalah bahwa bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Sifat bunyi yang kedua yaitu sifat pemantulan bunyi. Ketika kalian melemparkan bola ke dinding, bola tersebut akan memantul kembali ke kalian. Seperti bola yang memantul, bunyi juga dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras seperti dinding, tebing, pegunungan, kaca, kayu, dan besi. Macam bunyi pantul ada dua, yaitu yang pertama gema dan yang kedua gaung atau kardam. Pembahasan yang pertama adalah gema. Pernahkah kalian berteriak di daerah yang tinggi dan sangat luas seperti di pegunungan atau di perbukitan? Kalian akan mendengar kembali bunyi atau suara yang kalian ucapkan. Semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Bunyi tersebut kita kenal dengan gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ada jeda waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul. Gema terjadi jika jarak sumber bunyi jauh dari bidang pantul atau sumber bunyi berada di tempat yang sangat luas. Contohnya adalah seperti di pegunungan, lapangan, lembah, dan lainnya. Selanjutnya adalah gaung atau kardam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Bunyi pantul sudah terdengar saat bunyi asli belum selesai, sehingga menyebabkan bunyi menjadi tidak jelas terdengar. Gaung terjadi jika jarak sumber bunyi dekat dengan bidang pantul atau sumber bunyi berada di tempat yang tidak terlalu luas, atau bisa dikatakan di ruangan yang sempit. Seperti di ruangan kosong, di ruang sempit yang tertutup, di depan tebing, dan lain. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang gema dan gaung, silahkan perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama adalah gaung. Jadi, pada gaung,
Bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi menjadi tidak jelas terdengar. Sedangkan pada gema, bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Bunyi asli jelas terdengar disusul bunyi pantul yang berulang-ulang, yang makin lama semakin mengecil lalu menghilang. Sifat bunyi yang ketiga adalah sifat penyerapan bunyi. Selain dipantulkan, gelombang bunyi juga akan diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak, seperti busa, karet, karpet, kain, dan lainnya. Benda-benda tersebut dikenal sebagai peredam bunyi. Sifat bunyi ini dimanfaatkan untuk melapisi dinding ruangan untuk menghilangkan gaung atau kedap, sehingga bunyi atau suara menjadi jelas terdengar. Contohnya adalah pada ruang studio musik, pada ruang bioskop, dan ruang radio. Ya, itu ya. Tadi tentang bunyi pantul. Yang pertama dari sifat-sifat bunyi dulu. Tadi ada berapa sifat bunyi yang ada di video? Ada yang bisa menyebutkan? Coba dinyalakan dulu mikrofon. Sifat bunyi tadi sudah 3 disebutkan. Apa, Cecil? Cecil nggak ada suaranya ya? Padahal mikrofonnya udah dinyalain. Ya, apa yang pertama? Sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama itu yang kalian praktikkan kemarin, yang 3 percobaan yang kalian praktikkan, yang telepon genang, corong air, dan yang botol berisi kerikil. Itu sifat bunyi yang pertama, yaitu tentang bunyi bisa merambat. Ya, bunyi merambat di 3 media. Padat yang kalian praktikkan, yang kalian praktikkan melalui telepon genang, itu berarti bunyi merambat melalui benda padat, melalui genang yang disambungkan ke kaleng yang kalian buat. Yang kedua, perambatan bunyi itu medianya melalui air. Seperti yang kalian praktikkan, yang memakai corong, dimasukkan ke air, lalu embernya diketuk, kalian bisa dengar ketukannya, itu berarti bunyi merambat melalui benda cair. Yang ketiga, perambatan bunyi yang ketiga itu medianya menggunakan udara. Contohnya, misalnya kalian kemarin mengkocok-kocok atau mengetuk-ngetuk suara, dari jauh juga kedengeran suaranya, dan itu berarti bunyinya merambat melalui udara. Atau misalnya kalian ngobrol sama orang tua kalian dengan teman kalian, mulut dan kupingnya tidak langsung nempel kan, tapi bisa terdengar. Nah, itu berarti melalui udara. Sifat bunyi yang kedua, internetnya kan ya, lanjut lagi ya. Sifat bunyi yang kedua tadi apa lagi? Ada yang tahu? Sifat bunyi yang kedua yang akan kita pelajari sekarang yaitu bunyi dapat dipantulkan. Tadi ya seperti bola, bunyi itu dapat dipantulkan. Bunyi pantul itu ada 2, ada gema dan selain gema ada apa? Ada gema dan gaung. Gaung. Nah, sifat bunyi, ya betul. Nanti kita bahas lagi. Yang sifat bunyi yang ketiga itu ada bunyi dapat diserap. Ya. Ada 5. Bunyi ternyata bisa diserap. Diserapnya pakai apa? Ada benda-bendanya, nanti kita bahas juga ya. Itu 3 sifat bunyi dipantul. Dapat merambat, dipantulkan, dan dapat diserap. Sekarang kita ke pengertian gema. Ya, di sini sudah ada gema itu. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Mungkin kalau misalnya nanti kalian pergi ke daerah yang tebing, daerah atau naik ke gedung yang tinggi, coba nanti teriak. Kalau kamu teriak, biasanya akan terdengar bunyi kamu yang kedua. Misalnya, daru. Nanti ada bunyi ke belakangnya, daru, 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 daru. Katanya gitu ya. Nanti bisa dicoba. Itu gema. Bunyi pantulnya terdengar setelah kalian mengucapkan. Misalnya Talita.
Talita, 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 Talita. Nah, itu bunyi pantulnya terdengar kata Iya. Talitanya berulang-ulang hingga suaranya hilang. Kenapa gema bisa terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadinya gema? Ada yang tahu? Gema itu bisa terjadi karena bunyi yang kita suarakan memantul ke benda. Tapi bendanya itu jauh dari kita, makanya bunyinya berulang-ulang sampai terbentur atau bertemu dengan benda yang memantulkannya kembali. Ya, jadi satu itu ya, tadi gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Yang kedua, gema itu bunyi pantulnya jaraknya jauh. Ya, jadi pemantulnya itu jauh, makanya si suaranya itu berulang-ulang terdengarnya. Apa bedanya sama gaung? Ada yang tahu apa bedanya sama gaung? Nih, ada yang bisa bacakan? Enggak. Pengertian gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersama dengan bunyi asli. Ya, benar, hebat ya. Bunyi pantul itu terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Kalau tadi kan, kalau gema, bunyi pantulnya terdengar setelah kita mengucapkan. Kalau gaung itu berbarengan. Kalau kalian bisa mencobanya dengan kalau di dalam ruangan yang kosong. Kalau di ruangan yang kosong biasanya seperti ada, kalau kita ngobrol itu seperti ada suara-suara lagi, suara-suara kita lagi, tapi berbarengan di saat kita ngobrol. Itu gaung. Nanti bisa coba praktekkan ya. Nah, kalau gaung, kenapa bisa bunyi kita dengan bunyi pantulnya terdengar bersamaan? Karena ruang lingkup atau jarak pantulnya itu dekat. Beda dengan gema. Kalau gema kan kayak di lapang, di tebing, atau di gedung yang tinggi itu benda tembok pantulannya jauh. Tapi kalau gaung itu dekat dengan sumber suara, makanya bunyi pantulnya terdengar bersamaan. Contohnya kayak tadi di ruangan. Kalau di ruangan kan kita dekat dengan dinding kan, dengan tembok-tembok, makanya cepat dipantulkan kembali. Itulah bedanya gema dan gaung ya, dari jaraknya, dari terdengarnya bunyinya. Itu perbedaan dari gaung. Boleh kita ulang lagi. Nanti boleh sambil ditulis ya perbedaan gaung dan gema. Coba Ibu ingin bertanya sama Daru. Daru, tadi perbedaan gaung dan gema yang pertama apa, Daru? Daru? Atau Bastian? Bastian, tahu nggak Bastian? Bunyi bedanya gaung sama gema apa tadi? Kalau gaung bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Itu kalau gaung. Itu perbedaan yang pertama. Kalau gema bunyi pantulnya terdengar Jauh. Setelah bunyi asli. Itu yang pertama ya, perbedaan pertama. Gaung bunyi pantulnya terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema bunyi pantulnya terdengar setelah ya. Bedanya gaung bersamaan, kalau gema setelah. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua apa dari gaung dan gema? Perbedaan gaung dan gema dari jaraknya. Kalau gema jarak pantulnya jauh. Iya betul lah Samira. Kalau gaung, kalau gema tadi apa? Jarak pantulnya jauh. Tapi kalau gaung jarak pantulnya dekat. Seperti itu ya. Ibaratnya kalau kalian bayangkan gaung dekat itu dengan sumber suara.
Ya, betul ya. Jarak pantulnya dekat dengan sumber suara kalau gaung, kalau gema jarak pantulnya jauh dari sumber suara. Ya, kalau diibaratkan, kalau gaung dinding pantulnya kelihatan, kalau gema dinding pantulnya nggak kelihatan, nggak tahu di mana, makanya jauh kelihatan. Apalagi kira-kira perbedaan gaung dan gema? Apa coba? Kalau gema kali Ya, suaranya kali-kali. Ini baca. Gema suaranya lebih jelas. kalau gema suaranya jelas ya, betul ya, boleh. Gema suaranya lebih jelas bunyi pantulnya ya. Kalau bunyi pantul, Tidak jelas. bunyi pantul suaranya terdengar Lebih jelas. Tidak jelas. jelas kalau gema ya, karena kan setelah kita mengucapkan baru dia bunyi pantulnya terdengar. Tapi kalau gaung berarti kebalikannya, bunyi pantul Suaranya terdengar samar ya. di Terdengar samar itu maksudnya karena saru berbarengan dengan suara kita sendiri. Terus ada apa lagi? Coba apa lagi? gema suaranya berkali-kali. Ya, bunyi pantulnya terdengar terdengar berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Kalau gaung Bunyi pantulnya pantul terdengar terdengar seperti satu kali aja ya. Karena berbarengan dengan bunyi asli. Iya. Nah, seperti itu. Satu lagi, coba apa lagi? Ada yang tahukah? Kalau gaung biasanya terjadi di ruang tertutup ya, biasanya. Kita bisa tahu gaung itu dari ruang tertutup. Kalau gema biasanya ada di ruang terbuka. Ya, atau di ruangan yang tanpa batas, misalnya gua. Kalau gua kan kita tidak tahu ya ujungnya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu 5 perbedaan dari gaung dan gema. Mungkin kalian bisa menemukan lagi yang lain. Perbedaan gaung dan gema yang lainnya ada lagi misalnya. Tapi ini intinya ya. Yang pertama tadi bunyi pantul terdengar bersamaan bunyi asli kalau gaung. Kalau gema terdengar setelah bunyi asli. Perbedaan yang kedua dari jarak. Kalau gaung jarak pantulnya dekat. Kalau gema jarak pantulnya jauh. ya, kalau gema jarak pantulnya jauh. Betul, pinter ya. Selanjutnya dari keterdengaran suaranya juga. Kalau gaung bunyi pantulnya terdengar samar karena saat kita ngobrol bunyi pantulnya juga ada terdengar. Kalau gema jelas apa yang kita ucapkan akan berulang. Suaranya terdengar bunyi pantulnya. Dan yang keempat, bunyi pantulnya terdengar seperti satu kali. Maksudnya satu kali itu ya di saat kita ngobrol, ya di saat itu juga kan gaungnya terdengar. Makanya ya dia tidak berulang-ulang banyak seperti gema. Kalau gema dia bunyi pantulnya terdengar berulang-ulang. Ya, seperti tadi talitanya banyak itu sampai hilang suaranya. Dan gaung, kalau gaung biasanya terjadinya di ruang tertutup. Ya, biasanya kalau di suatu ruangan yang kosong itu biasanya terdengar gaung. Tapi kalau gema biasanya di ruang terbuka biasanya, atau di ruangan yang kita tidak tahu batasannya. Ya,
kita tidak tahu batasannya sampai mana. Boleh silakan mau ditulis dulu. Aku kasih waktu 5 menit untuk menulis dulu. Ya, mulai ditulis. Ya, Ya udah. tulis dulu. Oke. Yang ada di Atau boleh kalian screenshot biar nanti kalau ketinggalan nulisnya boleh ditulis setelah ini. Udah ada. Udah, Bu. Sudah di screenshot ya, hebat. Anak-anak abad 21 keren. Ya, di sini juga udah ada ya di sedikit penjelasannya di halaman 113 ada yang aku tahu tentang bunyi pantul, tentang gaung dan gema juga ada. Kalian bisa baca lagi untuk tambahannya. Tadi gaung itu nama lainnya kerdam ya. Siapa tahu nanti kalian menemukan soal atau menemukan sebuah bacaan kerdam. Kerdam itu apa? Kerdam itu sama dengan gaung. Sudah menulisnya? Sudah, Bu. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan satu video lagi yang berkaitan dengan manfaat bunyi pantul. Jadi Belum Bu, ini sudah. pantul itu ternyata ada manfaatnya untuk apa ya? Nanti kita lihat. Kalau cuma merapat cepat, merambat. Suara melemat. Ya, merambat cepat. Gaung lambatnya. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan video berikut ini. Maaf ya. Kita mulai lagi. Jadi, bunyi pantul dapat dimanfaatkan oleh kapal laut menggunakan sonar untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi keberadaan benda di dalam laut seperti karang, ikan, kapal karam, dan kapal selam. Hebat sekali ya. Yaitu tadi manfaat dari bunyi pantul. Atau kalau misalnya di buku juga ada ya. Selain bunyi pantul itu bermanfaat untuk manusia, bunyi pantul juga bermanfaat untuk hewan. Ada beberapa hewan itu memanfaatkan bunyi pantul dalam mencari mangsa atau dia bergerak. Contohnya kalau di buku ada kelelawar ya. Kelelawar itu ada kemampuan dia bisa menentukan posisi suatu benda dengan mendengarkan gema dari bunyi yang ia keluarkan. Jadi kelelawar itu ada bunyi mengeluarkan bunyi sampai nanti bunyi itu memantul pada suatu benda. Ya.
atau suatu hewan, seekor hewan. Nanti kalau misalnya sudah terdengar pantulannya, kelelawar jadi tahu posisi mangsanya di mana, nanti kelelawar bisa berburu. Itu namanya kemampuan ekolokasi. Hewan lain yang mempunyai kemampuan ekolokasi itu ikan paus. Mungkin kalian beberapa ada yang pernah mendengar mungkin suara ikan paus melalui YouTube atau mungkin media sosial yang lain. Paus itu mengeluarkan bunyi, ya, bunyinya itu bisa terdengar sampai beberapa kilometer jauhnya. Iya. Ya betul ya. Kalau paus itu mengeluarkan bunyi, beberapa faktornya itu untuk berkomunikasi dengan sesama paus atau juga supaya dia bisa tahu di depannya ada benda atau tidak supaya tidak menabrak. Seperti itu biasanya kalau hewan memanfaatkan bunyi pantulnya untuk memangsa atau untuk biasanya dia yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, dia caranya dengan bunyi pantul itu. Kalau kita sebagai manusia, mungkin kalian mamahnya ada yang kalian punya adik mamahnya hamil atau misalnya sudah melahirkan, pasti mungkin ada beberapa yang pernah ikut mamahnya periksa kehamilan. Nah, periksa kehamilan itu memakai USG atau ultrasonografi. Ultrasonografi itu salah satu pemanfaatan bunyi pantul. Pemanfaatan bunyi pantul. Jadi, melalui alat itu bisa kita mendeteksi keberadaan atau kondisi adik bayi yang ada di dalam perut mama. Ya. Pemanfaatan bunyi pantul yang lain yaitu kalian kemarin mengikuti beritanya KRI Nanggala tidak? Oh, enggak. Yang waktu kapal selamnya hilang. Nah, pencarian kapal, ya nanti lagi nonton berita dong. Jangan main game aja ya. Itu rame loh. Nonton berita sesekali itu rame, tapi tetap harus kalian didampingi orang tua kalau menonton berita ya, supaya kalian juga tahu perkembangan berita-berita yang ada di luar itu seperti apa. Ya, contohnya seperti KRI Nanggala yang kemarin karam, ya. Cara mencarinya itu salah satu, kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita menyelam ke dalam lautan yang segitu luasnya, segitu dalamnya, tidak mungkin kita manusia yang kecil seperti ini mencari seperti itu. Ya, salah satu caranya itu adalah pemanfaatan bunyi pantul. Ada alatnya. Tadi yang memakai sonar. Sonar itu mengeluarkan bunyi pantul dan nanti jika memantul mengenai benda, dia akan memantulkan balik. Jadi saat kapal itu tenggelam akan diketahui posisinya ada di mana. Tadi juga pemanfaatan bunyi pantul itu, pemanfaatan bunyi pantul yang lain itu untuk memeriksa keretakan di pesawat terbang, ya. Dan mungkin masih banyak yang lain lagi, itu manfaat dari bunyi pantul. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tentang gema, gaung, dan bunyi pantul, manfaat bunyi pantul. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Kalian bisa mencari lagi informasi yang lain ya. Sekarang mencari informasi sudah tanpa batas sebetulnya ya, tidak hanya dari buku. Kalian bisa juga mencari di internet. Tapi tentunya karena kalian masih di bawah umur atau masih dalam usia sekolah dasar, tentu dalam penggunaan handphone, pencarian data di internet, kalian harus dalam bimbingan orang tua. Ya, harus dalam bimbingan orang tua. Sekarang kita lanjut lagi berkaitan dengan sifat bunyi yang ketiga. Ya, sifat bunyi yang ketiga tadi apa? Ini dapat diserap. Ya. Diserap. Ya, selain dipantulkan, bunyi itu juga dapat diserap. Jadi, ada yang bisa diserap, bisa dipantulkan juga. Seperti apa benda-bendanya yang bisa menyerap dan dipantulkan? Nah, Ibu punya game.
Ya, Ibu punya games. Untuk sekarang kita kerjakan sama-sama aja sekarang. Kalau nanti kalian mau bermain sendiri, linknya nanti sama Ibu di-share-kan ya. Iya. Sekarang coba kita kerjakan sama-sama saja dulu. Ya, udah loading. Nah, sudah ada ya, kita mulai ya. Coba kita perhatikan. Kayak suara gajah. Nah, gambar yang pertama kelihatan tidak? Ini ada di buku kalian juga di halaman 115. Gambar yang pertama ini. Gambar kaca. Kira-kira kalau kaca menyerap bunyi atau memantulkan? Memantulkan bunyi. Nah, coba ya. Memantulkan bunyi. Kita simpan di memantulkan bunyi. Gambar yang kedua nih, yang ini. Ada styrofoam. Kalau styrofoam menyerap atau memantulkan? Menyerap. Menyerap atau memantulkan? Menyerap. Nah, menyerap ya. Gambar yang ketiga ini gambar apa ini? Kayu. Kayu menyerap atau memantulkan? Ayo, memantulkan bunyi, Bu. Memantulkan bunyi. Memantulkan. Memantulkan. Gambar yang selanjutnya ini gambar apa? Yang ini gambar Menyerap bunyi. busa. Ini gambar busa menyerap atau memantulkan? Menyerap bunyi. Menyerap. Menyerap bunyi. Gambar selanjutnya ini karpet menyerap atau memantulkan? Menyerap bunyi. Menyerap bunyi. Menyerap. Kalau dinding apa? Menyerap. Dinding menyerap atau Memantulkan bunyi. memantulkan. Kita coba lihat ya, kita sabun jawabannya. Memantulkan. Oke, lihat ya. Jawabannya betul semuanya ya. Mari kita tepuk tangan dulu. Yang sudah bisa berarti ya membedakan mana yang bisa memantulkan dan mana yang menyerap bunyi. Nanti boleh kalian coba sendiri mengerjakannya. Kita lihat lagi. Tadi ya sudah kita kelompokkan. Benda yang menyerap bunyi itu busa, karpet, dan styrofoam. Jadi kalian sudah tahu ciri-ciri benda yang menyerap bunyi yang seperti apa? Ya, tadi kita sudah mengelompokkan benda yang bisa menyerap dan memantulkan bunyi. Sekarang benda yang menyerap bunyi itu ciri-cirinya berarti yang seperti apa? Karpet. Ciri-cirinya biasanya bendanya lunak, ya. Lunak itu dalam artian tidak keras, lentur. Itu biasanya benda-benda yang bisa menyerap bunyi. Contohnya busa, karpet, styrofoam, itu benda-benda yang bisa menyerap bunyi. Selanjutnya, ada benda yang memantulkan bunyi ya. Benda yang memantulkan bunyi itu ciri-cirinya benda-benda yang keras. Ya, benda-benda yang keras, yang kaku itu pasti memantulkan bunyi. Contohnya Benda yang kayu. keras. Ya, contohnya kayu, dinding, kaca itu memantulkan bunyi. Ya, batu juga itu memantulkan bunyi. Nah, biasanya benda-benda yang menyerap bunyi itu dipasang atau digunakan di beberapa tempat. Contohnya, ada yang pernah menonton di bioskop? Di bioskop, biasanya itu ada lapisan busanya.
pada lapisan busanya. Kenapa? Supaya suaranya tidak memantul kemana-mana dan juga teredam. Suara di dalam studio bioskop tidak keluar terdengar ya. Atau yang pernah main studio musik juga dindingnya biasanya dilapisi busa. Itu supaya suara di dalam studio tidak keluar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ada dua ya, benda yang menyerap bunyi dan benda yang bisa memantulkan bunyi. Dan satu lagi berkaitan dengan sifat bunyi yang pertama tentang perlambatan bunyi. Bunyi itu tidak bisa terdengar di ruang hampa. Ada yang tahu ruang hampa itu seperti apa? Ruangan Ya, biasanya ruang hampa itu ruangan kedap suara atau ruangan yang tidak ada udaranya atau tidak ada media untuk merambat, jadi tidak bisa terdengar. Nah, biasanya di ruang hampa udara itu ya, ruang kedap suara yang tidak yang memantulkan bunyi tidak ada udaranya, ya, tidak ada udara, bisa menyampaikan. Selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Ulang lagi dari pertama dulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang gema dan gaung. Gema dan gaung bunyi sebenarnya bedanya perbedaannya. Ya, gaung dan gema itu yang pertama tadi perbedaannya adalah dari keterdengaran suaranya. Kalau misalnya gaung itu terdengar bersamaan bunyi asli dan kalau gema terdengar setelah bunyi asli. Dan kalau gaung bunyinya terdengar hanya satu kali bunyi pantulnya, tapi kalau gema bunyi pantul terdengar berkali-kali. Dari jarak, kalau gaung jarak pantulnya dekat, tapi kalau gema jarak pantulnya jauh. Itu beberapa perbedaan dari gaung dan gema. Lalu selain itu, manfaat dari bunyi pantul yang pertama untuk hewan seperti kelelawar. Manfaat bunyi pantul pada hewan, contohnya kelelawar dan paus. Mereka itu memanfaatkan bunyi pantul sebagai ekolokasi atau untuk menentukan posisi mangsa yang akan diburunya atau mengetahui benda-benda yang ada di depannya. Dia menggunakan bunyi pantul untuk mendeteksi itu. Selain itu, manfaat bunyi pantul juga tadi untuk USG ya, memeriksa kehamilan. Yang kedua, yang selanjutnya juga biasanya dipakai untuk mendeteksi benda-benda yang ada di dalam laut ya, seperti kapal yang karam atau mendeteksi benda-benda yang ada di laut, hewan laut dan lain sebagainya. Lalu benda-benda juga ada yang bisa menyerap bunyi dan ada yang memantulkan bunyi. Ciri-ciri benda yang menyerap bunyi itu benda-benda yang lunak atau lentur seperti busa, karpet, styrofoam, dan ada benda yang memantulkan bunyi yaitu benda yang ciri-cirinya kaku atau keras seperti kayu, dinding atau kaca. Ya, itu beberapa hal tentang gema dan gaung. Selanjutnya kita ke matematikanya. Nah, di matematika kita belajar tentang membandingkan pecahan. Kelas 3 sudah pernah belajar membandingkan pecahan? Sudah pernah belum? Membandingkan pecahan. Sudah pernah belum? Ya, kita perhatikan. Pecahan itu ada yang dinamakan pembilang dan penyebut. Kalau pembilang yang udah. Ya, berarti kita hanya mengulas kembali saja ya, berarti tidak mengingat kembali. Pembilang dan penyebut pada pecahan. Pembilang yang atas atau yang bawah? Kalau pembilang yang atas atau yang bawah?
Atas. Pembilang itu yang atas ya, yang ini nih 2/4 berarti pembilangnya angka. Atas. Oke. Kalau 2/4 berarti pembilangnya angka 2 dan penyebutnya angka 4. Dalam membandingkan pecahan, kita lihat dulu penyebutnya. Ya. Dalam membandingkan pecahan, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, seperti di contoh di sini penyebutnya berapa? Di contoh penyebutnya 4 ya, ini nih di contoh di sini penyebutnya 4, sama-sama 4, 2/4, 3/4, sama-sama berpenyebut 4. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kalian lihat pembilangnya saja ya, pembilangnya itu 2 dan 3. Kalian tinggal membandingkan 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3. 2 lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Ya, pintar. 2 itu lebih kecil dari 3. Tandanya seperti ini berarti ya. 2 lebih kecil dari 3. Artinya atau jadi 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Kalau mau membandingkan dengan kenyataannya, misalnya kamu punya kue kamu dibagi 4. Ya, kue kamu dibagi 4 nih. 2 buat adik kamu, 3-nya buat kamu. 2 sama 3 berarti kan lebih banyak kan kamu kan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa ya, masih bisa ya kalau yang ini ya. Ibu tahu kalian pasti pinter-pinter. Mamahnya hebat-hebat. Selanjutnya kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya. Di sini ada 2/3, titik-titik 1/4. Kita bandingkan 2/3 berbanding 1/4. Cara yang paling mudah itu dengan suara ibu masih terdengar? Masih. Maaf ya kalau agak putus-putus, ini agak jaringannya agak kurang baik. Lihat di sini soalnya 2/3 berbanding 1/4. Penyebutnya sama atau beda? Penyebutnya berbeda ya, 3 dan 4. Cara yang mudah itu dengan cara kali silang. Ya, caranya dengan kali silang. Ya, caranya dengan kali silang. Kali silangnya gimana? Nih. Ya, cara kali silangnya itu pembilang kiri atas dikalikan dengan kanan bawah. 2 dikali 4. Simpan 2 kali 4-nya di bawah 2/3 ya. 2 kali 4 simpannya di bawah 2/3. Kali silang selanjutnya kanan atas kali kiri bawah. Satu dikali 3 kanan atas dikali kiri bawah. 1 kali 3 simpan di bawah 1/4 ya. 2/3 di bawahnya ada 2 kali 4. 1/4 di bawahnya ada 1 kali 3. Selanjutnya tinggal kamu hitung saja.
Ya, kalian hitung saja. 2 kali 4 itu sama dengan Jawab 2 kali 4 itu 8. Lalu 1 kali 3 itu sama dengan 3. Tinggal bandingkan 8 bagi 3 itu lebih besar atau lebih kecil? beralih 8 lebih besar dari 3. Itu artinya, lihat, tadi kan nyimpennya sudah 100% kan? Artinya 2/3 itu lebih besar dari 1/4. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? kirim tugas. Tidak ada. Coba ibu ingin kalian mencoba mengerjakan nomor 1. Siapa yang tahu jawabannya? Nomor 1, 4/7 berbanding 2/7. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar daripada 2/7. Lebih besar daripada 2/7. Lebih besar. Ibu ngeles tadi jadi jelas minta direkam ulang videonya. Sisi gini yang terkena. Inilah masuk. Ya, betul ya. 4 lebih besar dari 2/7. Kenapa lebih besar? Lihat lagi, penyebutnya sudah sama. Kalian tinggal lihat pembilangnya saja. Ini kayaknya kan mau habis. Ya, Ibu lagi. Nomor 1 penyebutnya sudah sama. Kalian tinggal lihat pembilangnya. 4 lebih besar dari 2. Ya, betul. Tadi yang menjawab lebih besar. 4. Pintar. Sekarang yang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? 2/6 lebih besar dari 3/4. Coba Daru caranya gimana, Daru? Daru caranya gimana? 2, 6-nya dikali 3. Nah, hati-hati ya. Hati-hati dalam penyebutan atau penulisan. Yang pertama 2 kali 4 dulu atau 3 kali 6 dulu? Yang pertama 3 kali 4, 3 kali 6. Ya, 3 kali 6. 3 kali 6 dulu. Baru 2 kali 4. Hati-hati terbalik ya. Hati-hati terbalik karena itu nanti akan mempengaruhi tanda lebih besar atau lebih kecilnya. Kalau kalian tulis 2 kali 4 dulu dengan 3 kali 6 akan sama tidak hasilnya? Tidak akan sama ya. 3 kali 6 hasilnya berapa? Tidak. 3 kali 6 hasilnya 18. 18. Kalau 2 kali 4? 2 kali 4 8. Sekarang 18 lebih besar atau lebih kecil dari 8? Lebih besar. Lebih besar. Hebat, 18 lebih besar dari 8. Berarti 3/4 lebih besar dari 2/6. Daru tadi sudah hebat, sudah pintar ya. Cuman harus diperhatikan lagi tadi cara penulisannya. 3 kali 6 dan 2 kali 4-nya hati-hati terbuka. Yang nomor 3, coba yang nomor 3 siapa yang tahu jawabannya? Terakhir nih nomor 3. Dengan. Siapa yang jawab barusan? Sama dengan. Ya, sama dengan caranya gimana? 46 sama dengan 4 kali 14 dulu ya. Terus berapa kali berapa? 8 kali 7. 8 kali 7
4 kali 14 berapa? 56. 56. Tuh. 8 kali 7 juga 50. 56. 56 dengan Sama aja. 56 berarti sama dengan berarti 4/7 itu sama dengan 8/14 ya. Hebat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, itu ya materi perbandingan yang kalian kerjakan di minggu ini. Semoga nanti kalian bisa mengerjakannya ya. Yang sudah Ibu share di grup, A sampai C-nya dikerjakan. Kalau yang beda menyebut, silahkan kerjakan menggunakan cara kali silang, atau misalnya kalian punya cara yang lain. Ada cara yang lain misalnya dengan menyamakan penyebut kita dengan pecahan senilai, tapi itu agak ribet mungkin. Kalau misalnya penyebutnya sama, kalian langsung kerjakan saja, beri tanda lebih besar atau kecil bersama dengan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Yang halaman 115 tadi kan kita sudah bahas ya, nggak apa-apa itu nggak usah ditulis lagi, nggak usah dikerjakan lagi. Kalian tulis saja tadi yang perbedaan gaung dan gema untuk di buku tulis ya. Ya, sekali lagi yang ditulis di buku tulis hanya perbedaan gaung dan gema. Kalau yang ayo pasangkan halaman 115, nanti kalian cukup bermain game ini saja ya. Aku dikasih linknya. Oke, hari ini materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Tugas yang lainnya, tugas-tugas yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, Ibu akan akhiri pembelajarannya ya. Tapi kalau di saat pengerjaan masih ada yang bingung atau tidak bisa dipahami, kalian boleh tanyakan lagi ya. Boleh jawab. Ya. Ya. Untuk menutup pembelajaran, kita berdoa dulu, berdoa lagi ya, berdoa di dalam hati. Kita berdoa dulu, bersyukur kita bisa melakukan pembelajaran hari ini, dan semoga kita bisa bertatap muka kembali di rumah. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak cantik dan ganteng. Terima kasih juga Mama dan Papa yang sudah membantu keberlangsungan atau terlaksananya kegiatan Zoom hari ini. Sampai bertemu kembali dengan Zoom di hari Rabu depan. Hari Rabu depan kita tanggal merah enggak? Enggak. Oh enggak ya. Tanggal merahnya 17-annya hari Selasa. Berarti hari Rabu depan kita Zoom lagi di tanggal 18. Ya. Semoga kalian sehat selalu, keluarga juga sehat selalu. Salam untuk Mama dan Papa. Semoga rezekinya selalu lancar supaya Zoom-nya juga bisa ikut lancar ya. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.